atau hal-hal yang sifatnya prinsipil lah. Sulit ya. Ya kamu contoh ya yang nggak Merdeka Belajar, berapa banyak itu koruptor di sana, ya KPK sekarang itu kabarnya semua gimana? orang pinter loh. Gimana menurut kalian terkait untuk diskusi di pandangan pembelajaran kali ini? Dilanjutkan untuk yang part kedua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share ya untuk di diskusi kali ini. Sehingga pelajar Indonesia sudah mulai sadar mulai hari ini untuk hal yang lebih besar. Di sana, ya KPK sekarang itu kabarnya semua gimana? orang pinter loh. Semua orang pinter. Saya concern, walaupun saya guru ya, saya akan concern gitu. Karena itu, loh gimana? Mereka pinter, secara ekspertis, secara kognitif mereka keren. Tapi apa kemudian secara prinsip? Padahal itu hak siapa? Iya kan? Belajar itu, konteks pendidikan itu tidak hanya terpaku pada sekolah. Ini menyeluruh terhadap kehidupan bangsa, saya pikir. Maka kalau kita bicara soal belajar, hal yang paling mendasar adalah prinsip. Kita mau punya prinsip nggak dalam hidup? Kalau prinsip saya sederhana gitu. Prinsip saya sederhana. Dulu saya kerja hanya niatnya untuk beli buku. Karena saya sadar dulu waktu beli buku itu mahal loh. Iya. Buku itu mahal. Contoh belajar versi yang mungkin banyak orang lain, saya membaca begitu banyak source waktu itu, saya sangat terkesan dengan yang namanya di Jerman. Di Jerman itu ada yang namanya public book. Public book itu kayak di pinggir jalan tuh ada kayak semisal kotak pos, tapi dalam kotak pos itu ada bukunya. Siapapun bisa akses, bisa baca gitu loh. Ya kita mungkin punya kayak mobil berjalan gitu, tapi kan nggak itu kan masih mengandalkan orang. Coba kalau orangnya malas, Iya. ya kan? Nah, saya mulai berpikir, kalau kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang bersih, lingkungan yang memberikan stimulasi bersih, aku yakin orang itu akan sadar belajar. Dan secara otomatis kita juga, sekarang hari ini, ada nggak hal yang menarik diri kita kecuali konflik? Tidak ada. Kamu lihat di Instagram, kamu lihat, misal nih, orang artis pamer saldo ATM, Iya. kan, bikin prank, saldo ATM, itu oke, menghibur. Dalam satu sisi, itu memberikan sebuah pacuan. Yang kedua, dia beli konflik. Jadi mereka kayak dongeng gitu loh. Sesuatu yang sangat jauh untuk kita gapai. Itu dalam sisi materialistis. Tapi coba kalau misal dari dasarnya kita, itu secara pendidikan luhurnya Ki Hajar Dewantara, Kartini, atau orang guru-guru yang zaman dulu waktu itu, sangat menurut saya kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Coba bayangkan kalau misal hidup seada-adanya, hidup disyukuri. Hidup disyukuri itu dengan jeli. Bagaimana memanage itu? Konsep syukur yang materialistis itu seperti apa? Ya, harus gitu. Bukan terima diam kayak gitu, bukan ya? Loh, sekarang gini, kalau misal kita bicara soal sisi ya langkah kita, karena menurut saya pendidikan hari ini sistemnya ke Amerika. Ke Amerika. Sistemnya memang ke Amerika, dan memang bukan ke Amerika saja, ke Barat lah istilahnya. Barat ya. Ke Barat. Di satu sisi, di pondok pesantren, pendidikan itu didasarkan menggunakan sistem menuju ke timur. Jadi Barat dan Timur dalam satu wadah. Dan saya itu nyemplung dua-duanya gitu loh. Sedikit Barat, sedikit Timur. Entah itu mau ke neraka ke surga, saya nggak tahu nih. Benar, kalau untuk di pesantren sendiri juga berat ya menurut saya. Saya juga pernah ngalami di pesantren itu, apa ya, orang paling sombong, orang-orang paling apa ya, serakah menurut saya. Ilmu dunia dan akhirat itu diambil semua. Karena gini, ada lagi yang menarik dulu waktu itu. Itu yang membuat saya, ini satu sisi yang membuat saya belajar benar-benar gini. Dulu itu guru saya, dalam arti guru dalam pondok pesantren itu kiai ya. Itu ngendikannya berpesannya begini. Kamu itu ya, nakal rapopo. Atau kamu itu kalau nakal aja nggak masalah. Oke. Tapi kalau sama orang yang dekat sama Tuhan, itu jangan pernah kamu singgung. Kenapa? Karena kita lebih ini. Jadi saat nakal-nakalnya kita harus menghormati orang yang berilmu. Loh, itu konsep yang menurut saya, keren loh. Keren sekali itu. Karena gini, semisal nih, hari ini, kita bisa nggak membedakan antara orang yang berilmu dan tidak? Orang berilmu itu adalah orang yang bisa mengamalkan. Ya kan? Nah sekarang, siapa yang bisa mengamalkan? Hampir semua orang bisa mengamalkan. Saya katakan itu karena probabilitasnya besar. Contoh, ada mbah-mbah, dia berangkat ke pasar. Ya. Cuma bawa 2 tangko pisang lah. Ya. Beliau punya uang.
anak cucunya udah kerja, ya kan? Anak cucunya udah kerja. Tapi ketika sampai lihat di pasar ada mbah-mbah cuma itu profitnya berapa sih? Gitu loh. Berapa ribu doang gitu. Cuman dari sisi mbahnya mungkin dia bilang, apa yang bisa dilakukan lagi kecuali tidak cari kegiatan atau aktivitas. Beliau berilmu, sangat berilmu. Bagaimana tentang kesederhanaan, tentang bagaimana produktivitas, ya kan? Tentang bagaimana menerima. Wah, menurut saya keren gitu. Mental. Jadi belajar itu, wah mentalnya keren. Apalagi kalau ada teman-teman yang semisal kayak gini nih, ya mental kita ya. Ada teman-teman yang belajar untuk usaha, udah mulai belajar usaha, tapi sama teman kasih harga teman. Wah itu lingkungan ya nggak positif menurut saya. Positif ya. Nggak menurut saya. Jadi kita itu belajar hampir setiap hal. Dan hari ini kesempatan untuk belajar itu sangat banyak. Cuman bagaimana cara kita memfilter itu. Maka saya pikir membaca buku adalah satu hal yang hari ini sangat penting. Karena mungkin sudah ditinggalkan saat ini. Kita mungkin beranjak untuk ya kita survive lah. Kita survive. Beberapa orang mungkin masih membaca buku sebagai bentuk referensi. Coba bayangkan berapa banyak orang kalau misalnya lebih suka baca buku, mereka ke tongkrongan ngomongin sesuatu yang visioner. Artinya visioner itu sesuatu yang dan itu bisa mereka amalkan di rumah. Segala bentuk, segala hal. Coba kalau satu lingkungan itu, satu kelompok tongkrongan ya, misal satu baca buku ekonomi, satunya baca matematika, sains, kemudian teknologi, IT semuanya. Kamu misal punya masalah soal komputer, tanya sama teman kamu, kredibel gitu loh. Kredibel. Jadi wah keren menurut saya, karena ketertarikan orang terhadap sesuatu itu tidak akan terbantahkan. Kita semakin dewasa akan semakin tahu kalau kita harus punya sesuatu yang untuk dipegang. Maka pendidikan kita hari ini kalau hanya berdasarkan pada materialistis, saya kira nggak akan cukup. Dan saya pikir hari ini pendidikan yang paling baik adalah pendidikan penanaman prinsip. Penanaman prinsip. Iya. Entah itu buat apa, guru, entah itu buat siswanya. Semuanya, prinsip, semuanya, ya. Kompleks. Kita sangat kompleks. Kenapa kecondongan kita terhadap materialistis? Kenapa? Ketika kita tidak kepada titik materialistis, coba sampai dikasih depan muka Anda, dikasih uang 1 miliar. Buat apa? Tapi itu uang korup. Kira-kira, tapi tidak ada orang yang tahu di situ. Hanya Anda dengan orang yang ngasih uang. Tompo nggak? Kalau saya normal ya, saya terima. Saya terima. Saya terima. Saya akan terima itu. Itu secara materialistisnya akan terima. Tapi kemudian, kalau semisal kita punya keseimbangan antara prinsipnya adalah saya tidak pernah sedikit pun untuk memasukkan uang kayak gitu ke tubuh saya. Kita bisa menolak. Kita bisa kemungkinan menolak. Secara instingtif kita menerima, tapi secara nurani. Hati nuraninya ya. Nah, maka kita harus banyak-banyak berendung terhadap nurani. Coba kalau misalnya kita ambil satu konsep, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada 7 konsep yang menurut saya menarik. Apabila kamu melihat anak kecil, janganlah kamu menganggap anak kecil itu lebih hina daripada kamu, sebab anak kecil itu belum memiliki dosa. Maka dia lebih dekat dengan Tuhan. Orang bodoh mereka masih punya pengalaman, masih punya kesempatan untuk belajar, derajatnya lebih tinggi di hadapan Tuhan daripada kamu yang berada di hadapan Tuhan. Gitu. Itu kalau saya Jailani. Yang ketiga, sama orang tua, mereka udah banyak beribadah di dunia, maka tentu saja pahalanya lebih besar daripada kita. Derajatnya lebih baik daripada kita. Yang keempat, kalau semisal kita sama orang gila, sebelum gila mungkin dia sudah melakukan banyak sekali ibadah sebelum dia akhirnya seperti itu. Bertemu dengan orang yang di luar agama kita, bisa jadi sebelum mereka mati mereka akan masuk ke dalam jalan yang benar atau mendapatkan hidayah. Dan kita bisa justru malah masuk pada su'ul khatimah. Artinya, kemudian saya tanyakan hal ini kepada salah satu orang yang mungkin ustadz ya, ustadz yang bagaimana cara Tuhan mengukur apakah orang itu masuk surga atau neraka? Hanya bisa diukur katanya, hanya bisa diukur ketika dia mendekati mati. Sedangkan mati itu setiap hari. Jadi ini menurut saya konsep yang menggunakan linguistik yang menurut saya menggunakan deksis temporal. Deksis temporal itu kalau dalam penggunaan linguistik, ketika mati itu setiap saat, artinya kita harus waspada bahwa mati itu paling dekat dengan kita. Kan ada tuh istilah mati itu paling dekat dengan kita. Benar. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, tapi kemudian di situ memberikan satu hikmah bahwa setiap hari kita harus berbuat baik. Setiap hari kita harus berbuat baik. Setiap hari kita harus berbuat baik. Coba kalau itu direnungkan. Saya pikir semua orang akan berbuat baik.
Walaupun saya kadang-kadang masih berbuat buruk ya. Tapi kemudian, oh iya, itu konsep yang kemudian saya temui. Oh iya, ini kan enak. Artinya ada korelasi pendekatan konsep-konsep yang terpecah-pecah ini, kemudian kita mencoba untuk menggabungkan ini. Saya pikir kalau semakin banyak diskusi, semakin banyak baca buku dan bertanya kenapa, saya pikir kita akan dapat hal-hal seperti itu. Maka Merdeka Belajar hari ini hanya bagaimana kita memenuhi kebutuhan diri kita sehingga kita itu bisa menjadi manusia yang seutuh-utuhnya manusia. Seutuh-utuhnya manusia berada di hadapan negara, di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Saya pikir begitu. Karena hari ini, semisal nih, ada anak, berapa banyak kasus anak yang menghajar orang tua. Iya. Berapa banyak anak yang nggak terima kalau dimarahin sama guru. Berapa banyak kasus hamil di luar nikah. Ada berapa banyak kasus influencer yang memberikan persepsi toksik. Berapa banyak? Apa yang kita percaya hari ini? Kita lebih percaya pada mesin, kita lebih percaya pada sesuatu yang sifatnya terjumlah dan terhitung daripada kita mempercayai apa yang kemudian kita konsumsi setiap hari, kita temui setiap hari, gitu. Contohnya nih, Mas, saya misal kalau punya kesempatan, ada satu hal yang ingin saya punya kesempatan ketika teman-teman saya bicara, aku sayang kamu sama pacar-pacar mereka, saya hanya ingin punya satu kesempatan untuk mengatakan, aku ingin mengatakan selamat pagi sayang untuk ibu saya setiap hari. Itu kalau saya punya kesempatan. Hari ini mungkin berapa banyak orang yang lupa hal itu. Kita bisa, udah makan belum sayang? Udah makan belum sayang? Ini. Pernah nggak kita tanya sama orang tua kita gitu ya? Udah makan belum sayang? Sama orang tua. Ya, aku yakin itu mungkin sedikit segelintir orang yang masih melakukan itu. Ada kesadaran di situ. Padahal kita ngucapin pada pacar itu pun juga sadar itu cuma basa-basi, wujud perhatian kayak gitu. Wujud perhatian. Tapi kan, ya menarik. Apalagi kalau misal sekolah, kalau udah gede untuk membahagiakan orang tua. Ngapain membahagiakan orang tua harus nunggu gede dulu? Ngapain membahagiakan orang tua harus lulus dulu? Mungkin story itu tadi sukses. Iya. Nah, kesuksesan itu juga, coba kalau semisal kita titik berangkatnya, kamu lihat motivator yang berangkat dari keluarga kaya, bicara sukses. Iya. Sukses itu bla 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 bla. Kamu ngandel nggak? Nggak. Coba kalau semisal ada orang yang hidupnya sederhana, tapi tidak ada masalah, tidak ada hutang, dihormati banyak orang, sukses nggak? Sukses besar itu. Saya akan mengikuti yang kedua, karena saya berangkatnya dari bawah, kecuali saya dari menengah ke atas. Nggak apa-apa, cita-cita ke tinggi nggak apa-apa. Tapi kita harus realistis. Artinya harus ada tujuan demi tujuan. Maka belajar hari ini adalah bagaimana membuat semuanya materialistis itu sangat bagus. Ya, pandangan materialistis itu sangat bagus, tetapi harus didukung oleh prinsip-prinsip itu tadi. Dan saya kira Indonesia itu adalah salah satu negara yang mengedepankan prinsip. Salah satunya prinsip ideologi Pancasila, prinsip ideologi berkeagamaan, prinsip ideologi dalam kerukunan. Kenapa kita nggak bahas itu? Satu, kita cuma sibuk pada hal-hal yang hiburan kalau menurut saya, karena kita itu sudah kebanyakan hiburan menurut saya. Kebanyakan hiburan, semua konten, semua apa itu hiburan semua. Makanya itu. Sampai kita lupa belajar kan gitu. Merdeka belajar itu seperti apa, jadi kita nggak paham. Kembali lagi ke materialistik. Iya. Seperti tadi. Materialistik. Bahkan kalau manusia ya, kalau dilihat dari segi sosial, kita kan nggak punya kepuasan ya. Nggak ada yang namanya kepuasan. Berapapun uang ataupun harta yang sudah kita timbun ya bertahun-tahun itu masih kurang lah. Iya. Saya kalau mau Mas. Kalau mau bilang, saya itu kan nulis. Iya. Emang penulis itu gajinya berapa sih, Mas? Itu kalau dibanding-banding. Iya, itu kalau kita bicara materialistis ya, Mas. Iya. Kalau kita bicara materialistis, gaji penulis itu berapa sih, Mas? Penulis itu untung-untungan. Belum lagi nulis itu berat. Belum lagi research. Kalau datanya misleading, kita dimarahi. Kan? Pembaca banyak. Kita bertanggung jawab pada keilmuan. Itu tuh kadang saya minder loh, Mas, sama teman-teman yang mungkin istilahnya kerja muda tapi gajinya enak. Sisi materialistis saya di situ. Sisi materialistis saya akan merasa, wah enak ya kerja kayak mereka kayak gitu.
Cuman kemudian saya mencari kesenangan yang lain. Saya dulu karena nulis apa ya, buku pelajaran gitu ya, Iya. buku pelajaran. Sering sekali saya membagikan buku pelajaran saya gratis. Oke. Saya Karya mencari kesenangan. sendiri. Saya mencari kesenangan. Saya akan mencari uang dengan cara lain. Akhirnya saya tidak menjadikan apa ya, aktivitas primer saya sebagai penulis itu menjadi pekerjaan. Itu hanya menjadi kegiatan sosial akhirnya. Dan saya justru malah menemukan kesenangan di situ. Ketika saya sudah selesai, ini saya sedang menggarap dongeng. Jadi saya menerjemahkan beberapa dongeng-dongeng barat. Saya hanya punya keinginan untuk berapa banyak sih anak hari ini yang berkomunikasi dengan orang tua? Berapa banyak sih orang tua hari ini yang mau berkomunikasi dengan anak? Sibuk bekerja, sibuk segala macem, pulang capek. Entah kalau ditanya sama anak malah sewot, ya kan? Iya. Nah, saya hanya ingin menimbulkan beberapa jurnal mengatakan memang kita semakin sedikit mundur untuk budaya komunikasi verbal antara orang tua dan anak. Saya ingin sedikit berkontribusi aja, kecil aja mas, kecil saya membuat satu dongeng yang mana ini saya bentuk dalam format e-book yang mana akan saya kirim sama orang-orang. Jadi saya harap orang tua itu bisa menyelesaikan 1 menit, 3 menit, atau 5 menit lah sebelum anak itu tidur untuk dibacakan cerita, ngobrol. Itu kan saya pikir, oh gila mas, kalau anak itu bisa diajak sama, senangnya minta ampun. Apalagi dibacain cerita, sampai anak kok sampai ke trigger, mas ini endingnya apa, ini karakternya kayak gini gitu. Wah mas, itu menurut saya adalah proses belajar yang sangat jujur dan surgawi itu mas. Itu surgawi itu menurut saya sangat surgawi, dan betapa senangnya bagi saya kalau semisal saya menjadi bagian kecil daripada itu gitu. Di luar dari materialistik tadi ya. Di luar dari materialistik. Kalau materialistik saya lebih kerja yang lain aja mas. Yang lain dulu. Konvensional aja mas. Konvensional aja saya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih teman-teman yang masih ada di sini, stay di sini terkait untuk apa itu merdeka belajar ya, yang sesungguhnya seperti itu kita cari pandangan-pandangan dari beberapa orang dan salah satunya dengan Mas Musin ini. Iya. Kemudian di sini begini, saya tadi kan untuk dimasukkan sebagai siswa dan juga guru ataupun dosen itu kita harus mempunyai prinsip, punya pegangan prinsip tadi ya, untuk apa Semua itu orang. belajar Semua orang. apa? Semua orang ya berarti. Semua orang, karena belajar itu sampai mati. Sampai mati. Belajar itu sampai mati. Nah, di sini kita coba kembali ke posisi guru-guru kita, kaum apa ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Waduh, guru itu ya. Itu jangan gitu loh mas. kan dulu emang seperti itu. Ya, dulu- Sekarang kata-kata itu di mana? Udah nggak ada. Kalau kan? dulu pahlawan itu tanpa tanda benar, jasa itu udah ada. pahlawan tanpa tanda jasa yang memberikan tanda jasanya sama Tuhan gitu loh. Sama Tuhan. Iya kan? Kalau hari ini ya jangan gitu. Sekarang jadi guru itu beratnya tikel loh mas, atau multiple gitu. Berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat. Sekarang kalau gini lah, tujuan akhir seorang guru biasanya itu kadang saya berpikir jadi PNS. Tapi kan nggak mungkin dong setiap tahun ada lulusan pendidikan dan semuanya jadi PNS, kan nggak mungkin dong kan gitu. Iya, benar. Jadi menurut saya jadi guru itu juga harus jadi profesional. Jadi guru itu harus bergeser sedikit. Guru itu harus profesional. Jadi profesional itu kayak semisal ada akuntan nih. Iya. Akuntan tuh profesional. Gitu loh. Konsultan, mereka profesional. Pengusaha, mereka profesional. Guru juga harus profesional. Guru jangan disisihkan. Karena guru hari ini masih sistemnya pengabdian. Coba kalau semisal guru juga ditempatkan dalam konteks profesional. Seberapa kualitas guru, maka kita bicara pendidikan sekolah tadi yang play for service, mereka juga harus memberikan harga yang setimpal. Karena guru ini profesional. Profesional tadi ya. Gitu loh. Coba banyak. Kalau misalnya sampai mungkin beberapa di Finland atau di Singapura, itu limitasi jumlah guru itu dibatasi. Dibatasi. Di Jerman juga gitu dibatasi. Untuk memaksimalkan tadi. Memaksimalkan dan meningkatkan nilai jual guru. Akhirnya guru ketika jadi profesional, mereka punya tanggung jawab untuk terus juga belajar. Saya merasakan ketika jadi guru, saya belum pernah ngajar di sekolah kecuali magang ya waktu itu. Yang saya dapatkan adalah saya
jadi guru itu harus begini, harus begitu. Enggak. Jadi guru itu kalau di sekolah mengajarkan keilmuan. Ya kan? Kalau di sekolah mengajarkan keilmuan, di luar kelas, oh bukan di sekolah, di dalam kelas itu mengajarkan keilmuan, di luar kelas itu kita jadi teman. Jadi teman. Jadi teman murid. Gitu. Itu profesional yang kita, gitu loh. Itu profesional yang saya dapat. Jadi apa? Ketika ada empati dari murid dengan menganggap guru sebagai teman, akhirnya apa? Ada transmisi informasi yang positif. Positif. Ngajarinya lebih enak, lebih enak gitu loh. Itulah kenapa private itu sekarang lebih banyak merebak gitu loh. Nah, pertanyaannya kan guru hari ini itu belum ditempatkan pada titik profesional. Profesionalnya guru itu diletakkan titik PNS. Benar. Sedangkan PNS itu jaminannya seumur hidup. Nggak bisa disebut profesional menurut saya. Kalau memang cakupannya sangat sedikit. Akhirnya siapapun yang gagal PNS berarti mereka gagal jadi profesional. Tapi orang yang sudah masuk PNS pun belum tentu profesional menurut saya. Nah itu, makanya. Malah kebanyakan lebih profesional orang-orang non PNS. Iya. Dalam mengajar ya? Dalam mengajar dan dalam konteks yang lain. Karena jumlah guru honorer itu lebih banyak daripada guru PNS. Jelas itu. Satu sekolah itu memang berapa sih persebaran PNS gurunya? Ya. Saya nggak tahu jumlah realnya. Akan tetapi saya lebih respect pada guru honorer. Nah makanya kasus hari ini kan guru honorer kan bicara soal tunjangan. Masih dalam mindset pengabdian gitu loh. Masih dalam mindset pengabdian. Coba kalau misalnya kita menggeser. Ini tadi ya konsep Merdeka Belajar ya. Saya menjadi guru waktu itu saya diajari untuk mengajar di sekolah. Ketika waktu kuliah saya masih ingat ada istilah manajemen pendidikan. Saya daripada ngajar di kelas mending bagaimana caranya saya bikin sekolah. Iya, saya tingkatkan sampai dulu segitunya. Lebih tinggi. Cita-cita nggak apa-apa. Tinggi nggak ada yang ketinggian. Nggak ada yang ketinggian. Tapi kemudian saya mencoba sedikit, mulai eksperimen sedikit. Oh pendidikan tuh kayak gini. Akhirnya saya cari tahu banyak hal di situ. Kita praktekin, gagal nggak masalah. Oh masih praktek, ya kan? Masih trial. Oh iya kan? Einstein tuh berapa lama tuh untuk trial gagal itu? Berapa banyak gitu? Nggak apa-apa. Waktu itu dari bagaimana cara membangun sekolah, setidaknya tahu apa itu manajemen, tahu itu peraturan, tahu apa itu. Akhirnya tahu seluk-beluk sedikit gitu loh. Yeah. Terus kemudian saya ngajar. Saya merasakan juga jadi guru. Saya juga merasakan jadi murid. Yeah. Saya merasakan juga jadi semisal administrasi. Itu kan dari belajar buku-buku yang saya baca gitu. Nah, yang saya temukan adalah hari ini kita itu didesain untuk mengajar di kelas, tapi tidak mengelola diri kita dan menempatkan diri kita sebagai bentuk personalia profesional. Coba bayangkan, setiap satu guru kalau misalnya mereka tahu bagaimana manajemen pendidikan, mereka bahkan bisa bikin kursus loh. Bisa bikin bimbel, bisa bikin sebarang-barang. Itu kalau mereka mau edupreneur. Sekarang pertanyaannya gini, anak sekolah, tapi mereka masih les. Harusnya anak sekolah, di luar mereka main. Masa sehari belajar terus? Iya. Belajar dan mainnya harus seimbang. Terus mereka dapat apa di sekolah? Naasnya lagi, mereka les untuk memenuhi sekolah. Jadi seolah-olah sekolah itu apa ya? Ya, sekolah beberapa yang memang menerapkan pendekatannya bagus, tetap outputnya juga akan bagus. Tetapi kan juga kita kembali lagi orang-orang di dalamnya. Sekolah itu kompleks instrumennya, gitu. Jadi guru hari ini tuh bebannya banyak loh, beban secara pribadi, apalagi beban secara terhadap murid, beban terhadap sekolah, belum lagi beban terhadap stereotip masyarakat. Pahlawan tanpa tanda jasa terus. Pahlawan yang dibalas jasa baik itu harusnya. Iya. Gitu loh. Pahlawan yang harus dibalas dengan jasa baik. Itu guru hari ini. Maka saya selalu bilang ke guru, kenapa nggak kita beberapa teman-teman yang guru, kalau semisal dikasih job di luar konteks mengajar, ya jangan mau. Gitu loh. Semisal kayak set off ya, misal contohnya ya. Di beberapa sekolah swasta sudah menggunakan sistem ini. Bagaimana cara menanggulangi agar guru itu bisa mandiri, ya. Kita bagaikan kalau pendidikan adalah bentuk bagian dari industri,
Ya, hari ini kalau di Indonesia Iya. masih bentuk kalau masih industri, harusnya kita juga mengikuti dengan gaya industri juga. Semisal nih kerja, kalau misal part time juga gitu. Ya jamnya cuma pagi, secara runtun, dibayarnya per jam, dan apa namanya, eh, tidak boleh meminta tambahan waktu. Kalau meminta tambahan waktu harus ada additional cost. Itu menurut saya gitu. Jadi set payoff gitu. Set payoff-nya kayak gitu. Sekolah juga harus berpikir kayak gitu. Itu kalau guru sadar ya. Kalau guru sadar kayak gitu. Kalau kita mau mengikuti industri. Cuma kan ini bicara pendidikan tuh menyeluruh ya ke seluruh Indonesia gitu. Iya benar. Ya kan? Maka eh, kalau guru belum sadar, saya sadarnya juga barusan sih. Ya, saya juga sadarnya barusan. Kalau misal guru kita mau semuanya mau berlaku lebih lantang, mau bersikap lebih jelas titik berangkatnya, saya pikir mereka bisa. Mereka sangat bisa. Mereka masih bisa punya kesibukan yang lain di luar ngajar, misal siang sampai malam, yang lain. Jadi kan mereka nggak ada beban hidup. Mereka nggak ada beban hidup. Dan saya pikir ketika orang menjadi expertise juga, kita tuh berhak kok menentukan harga diri kita. Gitu, benar. Ya iya, konsultan satu kali konsultasi berapa itu? Guru itu juga bisa menjadi konsultasi pendidikan, bisa menjadi konsultan pendidikan, bisa berlaku dengan murid langsung, bisa buka usaha sendiri. Di luar itu dia masih punya hobi yang lain yang mungkin keren, yang bisa dia sambungkan. Guru itu keren, dan harusnya kita bangga jadi guru gitu loh. Kalau misal saya pribadi ya, karena saya juga seorang guru, dan saya nggak mau memanipulasi diri saya. Kalau saya guru, memang guru harus begini harus begitu. Secara kode etik di depan murid saya nggak akan ngerokok. Tapi kan nggak mungkin dong kalau saya misal ngerokok, tapi di luar terus saya nggak boleh karena saya guru gitu. Ya nggak dong. Enggak ada juga ya. Enggak dong. Lewong berapa banyak sekarang? Wah, DPR wakil rakyat gitu kan. Wakil rakyat jelas korupsi gitu. Ya kan? Ada beberapa wakil rakyat yang korupsi. Masa ya? Oh, saya wakil rakyat saya korupsi. Kalau bisa berlaku di guru ngapain? Di DPR nggak bisa gitu loh. Iya. Nah, itu prinsip lagi. Apa namanya? Awal dari hati Hati nurani kita. Jadi guru itu menurut saya semakin kreatif guru, outputnya juga semakin baik. Dan bagaimana cara merangsang kreativitas guru adalah dengan tidak membebani terlalu banyak hal pada murid. Ya tidak, maksudnya sekolah tidak terlalu banyak membebani guru gitu lah. Ya kan masalahnya sama. Masalah kita tentang guru cuma satu, masalah tunjangan ekonomi. Udah tutup masalahnya. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih cenderung untuk bagaimana caranya mengangkat guru menjadi lebih profesional sehingga guru-guru itu punya harga diri. Punya red card istilahnya. Punya gigs red card gitu. Ya kan? Dan kualifikasi guru hari ini kan mudah gitu. Siapapun bisa jadi guru gitu kan. Iya kan? Aneh loh. Siapapun itu bisa ngajar di sekolah. Ya. Tetapi tidak semua guru itu bisa jadi expertise. Kan wagu. Iya. Semisal contoh ya, ada seorang guru yang paham banget soal hewan. Lalu kemudian dia buka praktek istilahnya grooming atau apa, atau mengobati hewan gitu loh. Ditanyakan lisensinya, harus punya lisensi praktek, karena itu hanya dokter yang punya, kan gitu. Tapi sisi lain, semisal ada dokter kok mau jadi guru, udah pasti bisa. Sekolah mengiyakan tetap, ada kemungkinan akan mengiyakan. Nah, kan ngajar biologi atau enggak menjadi guru tamu, benar apa gitu kan. Ini punya saya ya, ini kan saya di komunikasi di jurusan saya. Kemudian ada salah satu, saya kan ambil konsentrasi itu kita ada 3 jurnalis, broadcasting, dan juga VR atau human. Nah, di sini saya ambilnya broadcasting. Di sini salah satu dosen saya, emang orang-orang di sini juga ya, orang Tinggir ya, itu dia nggak pernah kuliah, tapi dia expert tadi, fotografi. Dia jadi dosen ngajar. Tapi di dosen-dosen yang di sini nggak bisa. Nah, itu kan PR.
Iya kan, kompleks kan? Masalahnya kompleks. Maka hari ini kalau bukan masalah titel. Hari itu bagaimana masalah diri kita itu self branding aja udah. Dunia milenial, kata orang sih ya, dunia milenial. Maka kita harus self branding. Apa yang kita punya ya udah kita show off aja. Apa yang kita punya sebagai bentuk daya tarik ya udah kita show off aja. Itu yang akan menjadi karakteristik branding kita. Itu kalau menurut saya. Hari ini saya concernnya di pendidikan bahasa Inggris, tapi di luar diri saya sangat mungkin fokus lebih ke sosial dan politik. Sosial dan politik. Di luar sekolah. Gitu. Cuma nggak tahu kalau politik loh. Wah, Mas saya Musin nganu politik. konsentrasi politik ya. Saya konsentrasi sosial dan politik. Saya tertarik di sosial mana. No. Karena ya kemudian saya kan menggabungkan yang terjadi kan di sini kan ini kan hanya obrolan sederhana ya. Iya. Kalau misal kita terbiasa menggabungkan antara materialistis dan nurani ya, misal setiap orang dalam kehidupannya itu, Iya. sisi materialistisnya mereka berada di pada tahap profesional, di sisi yang lain mereka terhadap pada nurani sendiri. Ya, mungkin masalahnya kan kita itu self branding hari ini, ya kita itu self branding hari ini, semuanya itu serba cepat. Kalau kita nggak mengikuti, ya kita akan ketinggalan. Tapi di sisi lain kita terlalu cepat juga kita tidak bisa melihat ke belakang untuk menikmati yang ada di belakang kita, kan begitu. Iya, benar. Oke, jadi seperti itu Mas Musin ya, dan teman-teman sekalian di sini sebelumnya terima kasih terkait pandangan yang sudah disampaikan, apa itu Merdeka Belajar ya, yang bisa kita terapkan mulai saat ini ya, seperti itu. Kemudian di sini Mas Musin untuk di pertanyaan terakhir terkait untuk di beberapa obrolan yang sudah kita jalani ini ya, ini untuk visi misi belajar itu seperti apa Mas? Yang seharusnya ya di pandangan Semestinya, Mas bukan Musin. seharusnya. Semestinya ya. Semestinya. Yang semestinya di pandangan Mas Musin itu gimana? Kalau menurut saya visi misi belajar, visi itu ada visi kita itu ya, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai dalam diri kita, nilai-nilai luhur diri kita yang memiliki koherensi atau kesinambungan dengan cita-cita leluhur kita. Itu kalau kita dalam konteks besar. Ya. Misinya adalah kemudian kita menggabungkan antara pandangan materialistik kita dengan pendidikan modern hari ini, dengan yang kedua adalah jalannya hati nurani kita sebagai bagian dari orang yang memiliki empati dan simpati. Jadi ada jalannya otak dan hati itu berbarengan. Saya pikir gitu. Otak akan memberikan kita kaki, hati itu akan memberikan kita nasihat. Oh gitu. Itu menurut saya. Dan hari ini saya pikir ketika kita mau belajar, yang kedua adalah bagaimana agar membuat belajar itu sedemikian nyaman. Ya, bagaimana membuat belajar itu sedemikian nyaman, belajar dimanapun, belajar kapanpun, belajar bagaimana kita itu bisa mengatasi setiap masalah demi masalah yang bergulir setiap hari. Saya pikir kita akan terus belajar sampai kapanpun itu. Dan yang ketiga terakhir mungkin dengan belajar setidaknya kita bisa menghargai orang lain lebih tahu atau melihat sesuatu di balik itu. Ya, artinya kita bisa mengilhami apa-apa yang tidak mungkin dilihat orang, tapi kita bisa menyadari hal itu walaupun tanpa diutarakan. Jadi kita bisa melihat apa yang nggak kasat mata seperti itu teman-teman, yang bisa kita pelajari dari apa yang kita lihat seperti itu. Oke, seperti itu sebelumnya teman-teman di sini. Semoga untuk di pembelajaran kita ya, untuk saat ini ya, mulai saat ini kita bisa meriset apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di hati kita, hati nurani kita, itu kita seimbangkan dalam untuk dunia pembelajaran. Apalagi tadi di Merdeka Belajar seperti itu ya, kita coba buat prinsip ya, yang untuk atas obrolan ini tadi itu kita terapkan saat ini seperti itu. Itu dulu sebelumnya, terima kasih Mas Musin sudah dibagi untuk keilmuannya, dan di sini kami semoga kita bisa mengamalkan dan juga menerapkan seperti itu ya. Semoga Indonesia ini juga lebih baik kembali, profesional dalam belajar seperti tadi ya. Ya, karena baiknya Indonesia itu bukan berjalan sendiri. Indonesia itu cuma benda mati. Cuma wilayah, teritori yang bisa membuat Indonesia naik kembali bangkit adalah gerilya kita sebagai bangsa maju ke arah yang lebih baik. Itu udah. Maka Indonesia akan ikut. Jadi bukan kita mengikuti Indonesia, tapi Indonesia yang mengikuti kita. Oke. Jadi kembali lagi ke diri kita. Oke, baik seperti itu teman-teman. Sebelumnya terima kasih masih stay di sini.
tunggu untuk video selanjutnya terkait untuk apa itu mental dan juga pembelajaran ya di podcast 2 ini. Terima kasih, selamat sore, salam anti kebodohan.